jalan di tempat. Masih enak kalau jalan di tempat. Ini mundur di tempat seperti itu. Itu opini dari saya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan, jangan lupa di like tayangan ini, di share itu sebanyak-banyaknya. Oke, luar biasa. Nanti kalau Pak Karni ini sudah murtad, ini geger nih Pak Karni ini sudah jadi murtadin. Oke. Iya, betul. Betul. Ya, Robert Mawengkang, lanjut, ajar. Shalom Pak Pol. Shalom. Assalamualaikum. Kok nggak dijawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikasan. Oke, shalom Pak. Ya, Pak. Kita kembali ke topik Pak ya. Jadi kalau saya melihat bahwa kisru yang terjadi antara Pak Gumilang dan MUI ini bukan secara kebetulan Pak ya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya memang negara kita perlu ada perubahan. Karena yang diangkat-angkat ini kan selalu masalah agama. Dan agama lagi. Dan sepertinya kebijakan-kebijakan pemerintah ini selalu mengarah kepada soal agama. Sehingga yang ditindak itu kalau mereka yang dianggap menghina, memfitnah, dan lain-lain. Tapi ini pun tidak adil diberlakukan. Saya sempat menonton diskusi antara Monique Rikers dengan para kadrun yang dipimpin oleh si Egy Sujana dan salah satu pembicaranya. Jadi itulah cara-cara daripada media di Indonesia yang semua terpapar dengan ajaran-ajaran lebih condong kepada khilafah. Jadi mereka ini double standar. Dikala seseorang tidak bisa mendebat masukan daripada Monique Rikers, dia langsung teriak keblingsatan itu. Ayo panggil polisi, tangkap dia. Panggil polisi, tangkap dia. Jadi sudah ini mereka punya cara-cara berpikir yang sebenarnya harus dirubah. Karena apa? Kalau pemerintah tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius, maka Indonesia ini akan bubar. Kita jelas saja, karena siapapun, manusia sekarang tidak lagi kepada 78 tahun yang lalu di mana Indonesia merdeka, masih banyak yang belum mengenal mungkin perkembangan, belum banyak terinformasikan mengenai adanya ajaran-ajaran yang menyesatkan yang selama ini kita sudah saksikan. Selama 78 tahun Indonesia merdeka tetap berkutat kepada soal agama. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dalam satu sisi. Kita melihat mereka ada perubahan-perubahan daripada kelompok Islam itu sendiri yang sudah melihat ke depan. Seperti Buya Sakur, seperti Panji Gumilang. Di mana mereka, saya menganggap orang-orang yang maju berpikir, memakai nalar, logikanya jalan. Masa kita diatur-atur? Andai kata kalau sholat itu diperlakukan sebagai hak mutlak, maka satu kali kita absen untuk sholat, masuk surga. Ini bagaimana Tuhan yang benar itu? Dan juga kalau jaminan untuk masuk surga cuma 72 bidadari untuk menyenangkan pribadi seorang pria, maka di mana keadilan Tuhan untuk melihat bahwa wanita juga sanggup harus diberikan jaminan untuk kesenangan mereka? Apakah disediakan para gigolo 78 gigolo terhadap para wanita ini? Jadi seperti Buya Sakur dan Panji Gumilang, mereka meneliti, ini nggak masuk di akal lagi. Dan inilah juga masukan-masukan daripada kita semua untuk merubah paradigma daripada bangsa Indonesia supaya jangan terus dibodoh-bodohin, menangkap seseorang cuma karena agama dan agama lagi. Yang dipromosikan keluar selalu the most largest population Muslim in the world
Ini bukan suatu produk yang bisa dijual dalam marketing. Kita harus kemukakan bahwa Indonesia dapat melakukan inovasi-inovasi yang tidak usah 1/10 daripada Israel misalnya. Meskipun dengan perbandingan penduduk yang terlalu jauh, 270 berbanding 9,3 juta di Israel. Tetapi inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi kembali kita kalau pakai logika, tidak mungkin suatu negara ini, bangsa ini kalau tidak diberkati. Jadi kita kembalilah, kita logika kita jalan melalui apa yang kita lihat. Nah, kembali kepada persoalan di Indonesia. Saya senang juga, tadi malam saya sempat menonton jubirnya Presiden Jokowi, Hambalia, kalau saya nggak salah, yang suka pakai sorban itu. Dia menentang orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Panji Gumilang. Nah, kita semua di sini kan membangun suatu pandangan di mana kita juga tidak berpihak. Tetapi yang jelas di sini bahwa MUI ini melampaui kekuasaan daripada pemerintah. Mana mungkin mereka bisa mengorder siapa yang mereka ingin tangkap, sama dengan order terhadap MKC. Dan sampai saat ini atas perlindungan mereka, Ustadz Somad, Ustadz yang biadab, yang menelanjangi semua orang, khususnya orang Kristen, kok bebas? Dan di mana fungsi dari Menko Polhukam dalam hal ini? Jadi ini semua adalah double standard, munafik dan kemunafikan. Jadi bagaimana kita meyakini suatu pemerintahan yang menyelewengkan peraturan-peraturan ketatanegaraan ini hanya karena identitas agama, kekuatan mayoritas. Ini harus dihilangkan. Dan anehnya ini karena mereka double standard, salah satu daripada debater dari TV One yang juga kadrun, TV One ini bertindak, reporter kan seharusnya ya harus balancing lah. Tapi mereka bertindak sebagai penuntut hukum terhadap Monique Rijkers. Sepertinya ya memberikan terus tekanan-tekanan, sedangkan Egy Sujana dan beberapa dari mereka yang kadrun itu dibiarkan untuk berbicara sampai teriak-teriak mesti panggil polisi segala, kebeling setan. Nah, masalahnya ini mereka memakai negara ini adalah negara hukum. Hukum mana dulu kita pertanyakan. Jadi pemerintahan yang ada, Pak Mahfud secara khusus, jangan dipelintirkan. Hukum ini hukum khilafah. Ini kan jelas, kalau kalian memakai ini negara hukum, bahwa perlakukanlah, Somad itu tangkap, si Bahar Smith yang sudah memakai modus penangkapan si Ahok dulu, di mana 212 yang dijadikan kemarin itu 626, karena tepatnya tanggal 26 bulan Juni, mereka memakai dengan truk 2 susun itu dan teriak-teriak, pakai takbir segala untuk menangkap atau memproses si Panji Gumilang. Nah, kita tidak berpihak. Seperti yang saya katakan, saya tidak kenal dengan Panji Gumilang. Tetapi ini adalah suatu pembaharuan yang harus didengarkan oleh anak bangsa. Kalau itu salah, ya kita tidak usah masuk ke sana, sama dengan ajaran kita. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak boleh memaksakan. Tetapi opini itu kita bisa sampaikan. Dan pemerintah tidak perlu masuk di dalam ranah-ranah keagamaan yang bukan menjadi suatu kebijakan. Seharusnya dibubarkan. Menteri agama itu tidak perlu menambah semacam amandemen di dalam peraturan Pancasila yang sudah ada, SKB Nuwa Menteri, FKUB. Ini apa tujuannya? Framing demi framing, yang terutama difokuskan kepada umat Kristen. Jadi kita bicara di sini fakta. Dan kita akan melihat ke depan Indonesia yang harus meninggalkan agama dan harus meninggalkan sentimen didasarkan tidak ada kebenaran di dalamnya. Membenci Israel alasannya apa? Cuma karena beda kan? Cuma beda agama. Bukan datang kepada ya sesuatu yang objektif itu harus dinyatakan. Masa sampai olahraga aja dipikir U20 ini, para pemain muda 20 tahun ini sepertinya angkatan bersenjata yang bawa bom ke Bali dan bawa bom di Indonesia. Ini stupidity demi stupidity. Parah. Pelaksana hukum negara kita, gubernur yang hanya mengikuti order daripada ketua partai, berarti tidak mempunyai suatu keberanian untuk menyatakan sikap kebenaran, tidak mempunyai prinsip. Masa diberi order
Jadi kita bisa melihat bahwa kita dibukakan mata dengan peristiwa-peristiwa yang ada ini secara khusus antara Kisru, Panji Gumilang dengan MUI, di mana kita melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi, entah itu perbaikan atau kehancuran Indonesia yang menentukan nanti pada pemilihan 2024 ini. Jadi masyarakat Indonesia datanglah kepada suatu pengertian bahwa jangan terus dibodohi dengan agama. Agama itu adalah buatan manusia. Keyakinan kita adalah pribadi, hak hakiki kita kepada Tuhan yang kita yakini. Jadi itu saja Pak, masukan saya. Terima kasih. Kalau saya lihat di sini ada Pak Karni Ilyas. Halo Pak Karni Ilyas. Halo juga Pak, selamat malam. Nah, lama kita ketemu nih. Ya, Ayo. Pak. Ya Pak Karni. Silakan. Selamat malam Pak Pauljang, juga seluruh rekan yang ada di studio yang telah bergabung, juga pemirsa yang ada di live chat, semuanya semoga sehat dan berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Amin. Enggak, assalamualaikum tadi Pak ya. Shalom Saya ini alaikum kan Pak. sudah murtad itu Pak dari Islam. Jadi nggak ada kamusnya lagi saya itu ngomong assalamualaikum itu. Baik, sebelum saya menyampaikan opini, saya minta itu teman-teman di live chat untuk like, itu tayangan ini. Yang belum subscribe, di subscribe dulu itu channelnya Pak Pauljang. Saya aja yang udah punya banyak penggemar itu nggak subscribe itu channelnya Pak Pauljang. Masa kalian nggak subscribe itu? Jadi jangan lupa di like, lalu di subscribe dan diaktifkan loncengnya itu supaya mendapatkan notifikasi setiap ada penayangan dari channel Pak Pauljang yang memberikan edukasi, juga memberikan manfaat bagi sosial kehidupan di masyarakat itu melalui yayasan-yayasan sosial yang telah dirintis oleh Pak Pauljang bersama juga Pak Santiamer itu. Mari kita dukung pelayanan dari Bapak Pastor Pauljang. Minimal kita harus subscribe itu. Baik, pemirsa, kita ketahui bahwa di Indonesia ini identik dengan politik identitas. Jadi selama politikus, kalau saya ya nggak nyebut politikus di Indonesia ini sebagai politikus yang sejati, tetapi lebih tepatnya lagi mereka ini adalah badut-badut politik. Nah, badut-badut politik yang ada di Indonesia ini, mereka memanfaatkan agama Islam sebagai kendaraan politik mereka. Nah, selama para badut-badut politik ini masih memanfaatkan agama Islam sebagai kendaraan politik mereka, maka sulit
Ah, bahkan saya bilang bukan lagi sulit, mustahil Indonesia ini bisa maju dan akan selalu tertinggal dari bangsa lain, baik peradaban ataupun teknologi. Nah, mengapa ada banyak orang-orang yang terkesannya bebas untuk melakukan ujaran kebencian hingga persekusi kepada umat Kristen? Itu dikarenakan maksudnya begini, ada orang-orang ustadz-ustadz yang melakukan penghinaan, penistaan terhadap umat Kristen. Lalu mengapa ya pemerintah itu terkesan tidak adil dalam memberikan penegakan ataupun supremasi hukum? Itu karena para badut-badut politik itu menggunakan politik identitas. Jadi mereka merasa sungkan untuk menindak para ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama terhadap agama Kristen ini. Jadi para badut-badut politik ini dengan para ustadz-ustadz penista agama seperti Abdul Somad dan lain sebagainya, mereka ini bagaikan setali tiga uang. Nah, itu jadi susah itu untuk bisa pemerintah ini netral, karena pemerintah badut-badut politik yang saat ini telah menjabati kedudukan di pemerintahan ini, di segala institusi, jadinya mereka enggan itu untuk menindak setiap para penista-penista agama ini, karena mereka berteman, karena mereka itu dianggap orang yang sudah berjasa, karena dukungan suara mereka selama ini itu besar, itu mengalir kepada elit-elit politik. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat para ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama hingga persekusi membuat mereka tidak takut-takut untuk melakukan aksinya. Dan pemerintah juga enggan untuk menangkapi mereka, ya karena mereka berteman, saling membutuhkan, seperti sebuah azas mutualisme itu. Nah, jadi selama politik identitas ini masih terus dipakai oleh para badut-badut politik ini, makanya Indonesia sampai kapanpun akan jalan di tempat. Masih enak kalau jalan di tempat, ini mundur di tempat seperti itu. Itu opini dari saya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan
jangan lupa di like tayangan ini, di share itu sebanyak-banyaknya. Oke, Nah, itu. luar biasa. Nanti kalau Pak Karni ini sudah murtad, ini geger nih Pak Karni Ilyas sudah jadi murtadin. Oh, Oke, iya, betul. Saudara, ini pesan sponsor dari Bendahara 2 bulan ini karena katanya saya nggak live, saya jarang nongol di YouTube, terus donasinya jadi turun, saudara ya. Ini dropnya banget ya, 234 sama bulan Juni 188 ya. Tapi seminggu, terus viewer kita di bawah 10.000 ya, selama 1 bulan terakhir. Begitu seminggu ini kita masuk, ya sekarang viewernya selalu di atas 10.000 ya. Bahkan kemarin yang acara kemarin sudah hari ini sudah 35.000 viewernya ya. Sekarang aja kita live viewernya 1,1 terus ya, di atas 1.000 terus. Nah, ayo donasi lagi saudara ya. Walaupun saya nggak live, tetapi kan donasi ini bukan buat saya saudara ya. Jadi saya live atau tidak live sebenarnya donasi ini bukan buat saya. Saya tetap memonitor Damaris, Damarkasi, Galarua semua tetap terkendali, aman terkendali, kecuali Pak Tobing keluar dari Galarua ya. Nah itu urusannya Pak Santi Amaraja itu sama Pak Tobing, bukan urusan saya. Karena Pak Tobing masih ada di Damaris, Damarkasi ya. Oke, jadi kita lanjutkan ini saudara ya, kita dengarkan ini.